Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman hidroponik seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hidroponik pemula. Jadi saya dapat materi ini dari Hidroponikpedia, dari Mas Bayu, Hidroponikpedia. Terima kasih. Ini akan saya bahas. Mungkin ini akan menjadi beberapa sesi ya. Sesi pertama ini kita hanya akan membicarakan tentang pengertian hidroponik dan kelebihan serta bisnis yang ada di dalam hidroponik. Intinya ini cuma perkenalan saja di pertemuan pertama ini. Oke, lanjut kita masuk di halaman pertama. Jadi hidroponik itu adalah sebuah sistem tanam tanpa menggunakan tanah. Nah, sistem ini menggunakan air dengan ditambah pupuk nutrisi dan itu langsung terkena oleh akar, seperti itu ya. Jadi dalam hidroponik ini tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi kita tidak perlu mencangkul, kemudian menyiangi rumput, kemudian kalau di tanaman cabai itu biasanya dipasangi plastik mulsa. Intinya kita tidak perlu pengolahan tanah lah istilahnya, karena kita cukup menggunakan air seperti itu. Jadi cukup bersih, tidak ada kotor-kotoran. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa latar belakang ya yang pengaruhi kita harus menggunakan sistem hidroponik. Yang itu yang pertama, jumlah penduduk semakin meningkat. Nah, ini setiap hari setiap hari itu jumlah penduduk akan meningkat. Tingginya pertambahan jumlah penduduk itu mempengaruhi kebutuhan pangan, seperti itu. Jadi semakin banyak penduduknya, maka kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Terutama sayuran hidroponik ini masih jarang ya, masih langka. Jadi ini adalah peluang bagus untuk teman-teman semua yang mau diterjun di bidang hidroponik. Kemudian yang kedua yaitu lahan pertanian mulai berkurang. Banyak sekali lahan pertanian yang dijadikan perumahan dan bangunan lain. Ini ya yang paling banyak itu kan di kota-kota ya. Di kota-kota itu kan lahan pertanian semakin kurang. Jadi dalam sistem hidroponik ini kita tidak perlu lahan yang lebar-lebar, kita bisa memanfaatkan, contohnya itu di atap rumah seperti itu. Bayangkan di atap rumah aja kita bisa menanam, ya kan, tidak perlu di lahan pertanian lagi. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan sayuran meningkat. Meningkatkan kebutuhan pangan berpengaruh terhadap naiknya permintaan sayuran segar, seperti itu. Jadi semakin hari ini permintaan sayur semakin meningkat, terutama di hidroponik ini. Kenapa kok semakin meningkat? Karena ini nomor 4 ya, karena kesadaran masyarakat itu sendiri, pola hidup sehat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran sehat itu terus meningkat. Apalagi di pandemi seperti ini, COVID-19 ini, semua orang tentunya itu akan berlomba-lomba untuk hidup sehat, istilahnya seperti itu. Jadi masyarakat ini semakin sadar bahwa kita harus hidup dengan makan makanan yang sehat. Contohnya di hidroponik ini. Kenapa kok bisa sehat-sehat? Karena di hidroponik ini kita tidak ada pestisidanya ya, atau racun bagi hewan-hewan itu. Jadi ini sangat bersih sekali untuk sayurannya. Oke, kita lanjut. Kenapa kok milih hidroponik? Nah, ini ada 5 alasan kenapa harus berhidroponik. Yang pertama, tanpa tanah ya tentunya. Hidroponik adalah bercocok tanam yang menggunakan media tanam air. Kemudian yang kedua yaitu hemat air. Penggunaan air dalam sistem hidroponik ini sangat-sangat efisien. Kenapa kok bisa begitu? Karena di hidroponik ini alirannya itu berputar terus, tidak ada yang kebuang sama sekali airnya. Kalau kita nanam di tanah itu kan hilang, itu diserap tanah lagi. Kalau di hidroponik itu tidak, dia airnya tetap berputar.
di situ itu aja, tidak ada yang kebuang, makanya bisa sangat efisien. Kemudian nomor 3 yaitu hemat lahan. Sistem hidroponik bisa dibuat bertingkat sehingga bisa menghemat lahan. Contohnya itu di dinding rumah kalian itu bisa itu digunakan menanam secara hidroponik, ya kan? Asalkan ada sinar matahari yang cukup, seperti itu. Bisa juga di atap rumah, itu juga bisa. Di pekarangan rumah juga bisa. Kemudian yang keempat yaitu hasil lebih banyak. Dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan sayuran yang lebih banyak. Nah, ini punya saya ini juga sedikit ya, lahannya sempit, cuma 8 meter kali 3 meter itu sudah menghasilkan 1000 lubang atau ya 1000 lubang tanam, seperti itu. Jadi hasilnya cukup banyak. Kemudian nomor 5 ini yaitu sayuran itu lebih bersih ya, sayuran dihasilkan dengan sistem hidroponik itu lebih bersih karena tanpa menggunakan pestisida, seperti itu. Jadi lebih sehat juga, lebih bersih serta lebih sehat. Oke, kita lanjut ya. Ini ada beberapa tren hidroponik. Belakangan ini hidroponik semakin terkenal di kalangan masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Hidroponik dinilai bisa menjadi sebuah solusi ketahanan pangan masyarakat di perkotaan. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa skala-skala dalam hidroponik. Untuk skala yang paling rendah yaitu skala hobi, menanam sayuran untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan hobi. Nah, ini skala hobi ini untuk kesenangan lah istilahnya. Kemudian skala rumahan. Nah, untuk di skala rumahan ini kita menanam sayuran itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti itu. Jadi kita tidak perlu belanja di luar lagi untuk beli sayuran, kita cuma cukup mengambil di kebun kita, itu disebut skala rumahan lah. Kemudian yang paling besar ini adalah skala industri. Produksi sayuran skala besar dan dijual ke pasar atau konsumen langsung, ini disebut skala industri. Skala industri ini kalau kita sudah menjual ke konsumen lah atau ke pasar, seperti itu. Oke, nah ini dia peluang di hidroponik. Ini ada beberapa peluang ya. Yang pertama, produksi sayuran. Produksi sayuran dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini juga sangat bagus sekali karena pasar di hidroponik ini sangat besar dan stoknya ini kurang-kurang ya. Jadi ini sangat bagus sekali prospek kedepannya sayuran hidroponik. Jadi kita bisa menghasilkan uang dari produksi sayuran. Kemudian yang kedua yaitu edukasi masyarakat. Memberikan pengetahuan tentang hidroponik dan membuat pusat pelatihan untuk masyarakat. Ini juga bisa, kita bisa membuat seperti pelatihan-pelatihan itu ya. Pelatihan hidroponik itu juga bisa menjadi penghasilan lah oleh kita. Kemudian yang ketiga ini wisata kebun. Nah, ini bisa ini antara 1 dan 3 ini bisa. Kita bisa produksi sayuran, kita juga bisa membuka wisata kebun hidroponik sendiri di rumah. Jadi kita membuat kebun yang dipakai untuk kunjungan atau wisata keluarga, seperti itu. Jadi harus rapi ini kalau dibuat wisata, harus bagus dan menarik. Kemudian nomor 4 yaitu kita menyediakan peralatan atau menyediakan seperti mulai benih sampai pupuknya itu juga jadi peluang untuk kita di hidroponik. Jadi untuk mungkin ada di daerah-daerah tertentu itu yang masih susah untuk mendapatkan seperti pupuk, benih, itu masih susah. Jadi ini juga peluang untuk kita dalam berhidroponik, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada syarat tumbuh tanaman. Jadi syarat yang pertama yaitu unsur hara atau nutrisi. Jadi unsur yang dibutuhkan tanaman itu untuk menunjang pertumbuhannya itu juga penting, karena kita itu tanam di air, jadi kita juga butuh menambahkan nutrisi di dalam air tersebut.
Kemudian syarat yang kedua yaitu air, karena hidroponik ini tidak menggunakan tanah, jadi cukup menggunakan air. Fungsi air ini adalah untuk melarutkan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu dia. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari ini juga sangat penting sekali untuk membantu proses fotosintesis. Kalau tanaman kita kurang sinar matahari, maka tanaman kita akan tumbuhnya itu tidak bagus lah. Tumbuhnya itu akan kutilang, yaitu kurus, tinggi dan panjang. Itu waduh, nggak enak sekali untuk dilihat. Kemudian syarat yang keempat yaitu oksigen atau karbon dioksida. Jadi untuk proses respirasi dan membantu akar dalam penyerapan air dan unsur hara, seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa kelebihan dalam hidroponik. Jadi kelebihan pertama yaitu penggunaan air lebih efisien. Kita tidak perlu menyiram tanaman dengan air seperti yang dilakukan pada metode pertanian menggunakan tanah, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tanaman tumbuh menjadi lebih besar, lebih cepat. Ya, hal ini dikarenakan tanaman menjadi lebih cepat karena nutrisi yang diserap berbentuk cair, tidak padat seperti di tanah. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tidak membutuhkan media tanah sebagai media utama, membuat bercocok tanam hidroponik jadi lebih bersih dan nyaman tentunya. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan banyak tenaga kerja tambahan karena hidroponik hanya memerlukan sedikit tenaga untuk merawat sehingga menghemat biaya juga. Kemudian selanjutnya hasil panen yang dihasilkan lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu proses pemanenan hasil yang lebih mudah. Kemudian dengan menggunakan metode bercocok tanam hidroponik, maka kita tidak memerlukan lahan yang sangat luas karena metode ini tanaman bisa disusun. Jadi ini ada beberapa sistem dalam hidroponik, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian tidak tergantung pada cuaca, sehingga kita bisa melakukan kapanpun yang kita mau. Jadi dalam hidroponik ini kan kita tidak memerlukan tanah lagi ya, jadi tidak tergantung dengan cuaca, mau cuaca hujan, mau cuaca panas, itu kita bisa. Kemudian hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih steril daripada hasil yang di lahan persawahan atau di tanah. Selanjutnya, resiko terserang penyakit dan hama tanaman menjadi lebih sedikit karena pengendalian penyakit dan hama lebih mudah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu menghemat penggunaan pupuk sehingga lebih efisien, seperti itu. Jadi lebih hemat juga, lebih mudah, lebih hemat. Itulah pokoknya. Kita lanjut di ini. Ini ada beberapa peralatan untuk kita berhidroponik ya. Bagi pemula kita harus mempersiapkan 5 peralatan pokok dalam hidroponik. Yang pertama yaitu benih sayuran. Benih yang ditanam di hidroponik itu sama ya seperti benih yang ditanam secara konvensional. Jadi tidak ada yang membedakan antara konvensional atau di tanah maupun di hidroponik. Jadi hidroponik ini hanyalah sebuah sistem. Untuk benihnya ini sama saja sebenarnya. Nomor 2 yaitu media tanam. Media tanam ini berfungsi sebagai penopang tanaman ya. Karena kita tidak menggunakan tanah, maka diperlukan media tanam pengganti. Di antaranya yaitu rockwool, sekam, kokopit, planel, busa, hidroton dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pot tanaman. Nah, pot ini sering disebut dengan net pot ya.
Netpot adalah tempat untuk menaruh tanaman di sistem hidroponik. Bagi para petani hidroponik yang kreatif, netpot ini bisa diganti pakai gelas bekas air mineral atau minuman ringan lain. Nah, netpot ini berukurannya macam-macam. Ada yang 5 cm, 6 cm, 7 cm, bahkan 10 cm. Penggunaan netpot ini selera dari pemakai, tergantung besarnya tanaman, seperti itu. Jadi netpot ini kalian beli itu tergantung kalian mau nanam apa ya. Kemudian yang ketiga yaitu pupuk hidroponik. Ini juga sangat penting ya. Pupuknya ini atau disebut dengan nutrisi hidroponik. Ini sering disebut nutrisi abimik. Nah, pada umumnya para petani hidroponik itu menggunakan abimik yang siap pakai, namun juga ada yang meracik sendiri. Seperti itu. Di pasaran abimik ini sangat banyak mereknya. Jadi sebutan abimik itu hanyalah sebuah sebutan, bukan merek. Nah, abimik ini ada dua jenis, yaitu abimik khusus sayuran dan abimik khusus buah. Ini pun ada produsen yang memproduksi secara spesifik, misal abimik tomat, abimik stroberi, abimik melon, dan lain-lain. Nah, ini ada juga yang pakai bahan organik ya, seperti aquaponik itu. Aquaponik itu disebut organik karena dia tidak menggunakan nutrisi dari bahan kimia, tapi menggunakan kotoran ikan itu. Nah, nanti akan kita bahas lah untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu sistem di hidroponik. Nah, untuk di sistemnya ini ada beberapa macam ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja, karena sistem hidroponik itu ada banyak sekali. Sistem hidroponik ini adalah tempat untuk pembesaran tanaman hingga sampai panen, seperti itu. Jadi ini seperti fungsinya itu seperti itu. Nah, ini mungkin cukup segini aja untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nantikan pertemuan berikutnya yang kita akan bahas mengenai media tanam hidroponik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.